Halo adik-adik, selamat datang di video persiapan UTBK SBMPTN Kimia. Di video kali ini kita akan bahas soal-soal UTBK dari tahun-tahun sebelumnya. Materi yang akan kita bahas di video kali ini adalah tentang stoikiometri. Perhatikan baik-baik. Soal pertama. Nah, perhatikan, ini adalah soal SPMB tahun 2005 tentang materi stoikiometri. Jadi, di soal ini dikatakan, sebanyak 3,9 gram kalium direaksikan dengan asam klorida berlebih di dalam ruang yang memiliki suhu 27 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Maka, volume gas H2 yang terbentuk adalah... Nah, jadi kalau soal seperti ini, bagaimana caranya? Nah, perhatikan baik-baik. Kita jawab ya. Kita jawab. Perhatikan. Pertama, cari dulu molnya daripada K. Sama dengan, kan kita punya rumus itu gram per AR tuh. Kalau dia atom atau unsur seperti ini. Nah, jadi kalau dia mol K, itu sama dengan, kan diberitahu itu 3,9 gram daripada kalium dibagi dengan ARK itu adalah 39. Maka dapatnya adalah 0,1 mol. Nah, kita buat dulu persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya, ya. Yang terjadi itu seperti apa? Nah, 2K ditambah dengan 2HCl itu menghasilkan 2KCl ditambah dengan H2. Nah, yang kita dapatkan tadi, mol K itu adalah 0,1 mol. Sedangkan yang ditanya di sini adalah hidrogen, berapa volume daripada hidrogen. Jadi kita harus tahu berapa molnya. Nah, jadi kalau mol hidrogen itu berarti koefisiennya di sini kan 1 nih. Nah, pastikan dalam persamaan reaksi itu dia sudah setara. Jadi koefisiennya 1 dibagi yang diketahui molnya adalah K itu adalah 2 dikali dengan mol diketahui 0,1. Maka dapatnya adalah 0,05 mol. Nah, ini mol daripada hidrogen. Nah, perhatikan, jadi di sini ya, kalau kita ingat kembali rumus untuk mencari mol itu kan banyak banget nih. Salah satunya apa? Kita bisa gunakan rumus gas ideal. Ya, maksudnya bagaimana? Gini, PV itu sama dengan nRT. Jadi kalau misalkan kita carinya itu volume daripada H2 itu sama dengan apa? N kali R kali T per P. Nah, jadi kita tinggal substitusi karena di sini dikasih tahu nih nilai R-nya ada gitu ya. Kemudian suhunya itu dibilang 27 derajat Celcius. Nah, jadi kalau kita masukkan, kita substitusikan, molnya tadi sudah dapat 0,05. Berarti kita kali berapa tuh? Kita kali dengan R. R itu dia buat tetapannya adalah 0,082, kemudian dikali dia dengan suhu. Nah, suhu ini dari mana dapatnya? Suhu itu kamu bisa lihat ada dibilang 27 derajat Celcius. Jadi, kalau misalkan suhu itu 27, kan harus dirubah ke Kelvin tuh, berarti ditambah dengan 273, dapatnya adalah 300 Kelvin. Berarti di sini dikalikan dengan 300, ya. Kenapa harus ke Kelvin? Nah, jangan lupa ya, dalam satuan R itu tetapannya adalah Kelvin. Berarti suhu yang di T ini juga harus Kelvin. Nah, ini nanti kita bagi dia dengan tekanan. Nah, tekanan di sini adalah 1 atm, berarti dibagi dengan 1. Ya. Nah, hasilnya 0,05 dikali dengan 0,082 dikalikan dengan 300 adalah 1,23 liter. Nah, jadi volume H2 pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer itu adalah 1,23 liter. Nah, jadi kita tinggal pilih jawabannya. Jawaban yang benar adalah C. Paham ya? Nah, ini adalah soal pertama dari video tentang stoikiometri ini. Kita lanjutkan. Soal kedua. Baik, kita masuk ke soal kedua, itu soal SBMPTN tahun 2016. Itu ada senyawa namanya cisplatin dengan MR-nya adalah 300. Nah, merupakan senyawa anti kanker yang diproduksi dari reaksi kalium tetrakloroplatinat dengan amonia menurut reaksi sebagai berikut. Nah, diberikan persamaan reaksinya.
Jika 8,3 gram kalium tetrakloroplatina dengan Mr 415 direaksikan dengan 0,34 gram gas amonia dengan Mr 17, maka massa cisplatin yang dihasilkan adalah titik-titik-titik. Nah, sebelum kita jawab soal, ini dikasih informasi gitu ya, ada info kimia. Jadi obat cisplatin ini adalah obat kemoterapi yang digunakan untuk menangani beberapa jenis kanker, seperti kanker ovarium, kanker testis, atau kanker kandung kemih. Nah, obat ini dapat digunakan sebagai pengobatan tunggal atau dikombinasikan dengan obat-obatan anti kanker lainnya. Tapi tetap harus dengan pengawasan ahli, yaitu dari para dokter ahlinya ya. Oke, mudah-mudahan kita sehat selalu saja. Nah, kembali ke soal SBMPTN tahun 2016. Nah, apa yang harus pertama kali kita lakukan? Pertama yang harus kita lakukan, buat dulu persamaan reaksinya. Ya, karena itu salah satu hal yang penting banget ketika kita menyelesaikan soal stoikiometri. Jadi kalau kita jawab, kita harus memastikan bahwa persamaan itu sudah setara. Karena di sini dikasihnya nih, belum setara. Wah, ini harus disetarakan dulu. Nah, perhatikan persamaan reaksinya. K2 ini ya, PtCl4 ya. Kemudian ditambah dengan 2NH3 menghasilkan, nah ini kompleksnya ya, PT, kemudian di sini NH3 2 kali Cl2, kemudian ditambah dengan 2KCl ya. Nah, jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyetarakannya ya. Oke. Kalau sudah, baru kita bisa lihat, oh mol mana yang bisa kita cari. Nah, biasanya di stoikiometri itu selalu kembali ke satuan dasarnya itu adalah mol. Nah, pertama kita bisa cari dari mol, ya, molnya K2 PtCl4. Nah, di sini dikatakan dia punya massa 8,3 gram, berarti 8,3 gram per, ya, 8,3 gram per MR-nya itu 415, berarti per 415. Nah, nanti dapatnya sama dengan 0,02 mol, ya, 0,02 mol. Nah, kita juga bisa dapat mol daripada NH3 ya, amonia di situ, NH3. Nah, diberikan massanya adalah 0,34 gram. 0,34 gram per MR-nya di sini katanya adalah 17, berarti per 17. Maka sama dengan hasilnya itu adalah 0,02 mol. Nah, perhatikan, kita mengetahui lebih daripada 1 mol. Nah, bagaimana cara kita menentukan mol mana yang mau kita gunakan sebagai pembatasnya? Nah, masih ingat ya tentang stoikiometri? Jadi kalau kita cari pembatasnya, kita ambil aja. Kalau untuk yang di atas nih, yang K2 PtCl4. Berarti molnya 0,02 dibagi koefisiennya. Nah, di sini koefisiennya adalah 1 kan? Dia tidak tuliskan berarti nilainya adalah 1 per 1. Maka nilainya adalah 0,02. Nah, kalau untuk yang NH3 berarti kita tinggal ambil kok molnya itu 0,02 dibagi koefisiennya NH3 di sini adalah 2, berarti per 2. Dapatnya adalah 0,01. Nah, berarti kita sepakat pembatasnya adalah NH3 ya. Baru kita bisa tahu, oh inilah patokan dalam menentukan mol yang lain. Oke, sekarang kita tinggal gunakan rumus ya, persamaan yang tadi ya. Persamaan yang tadi, kita tulis ulang aja lah persamaannya di sini biar jelas. K2, wah mudah-mudahan muat ya. PtCl4 ditambah 2NH3 menghasilkan kompleksnya nih ya, PT NH3 2 kali, ini ada Cl2-nya, ditambah dengan 2KCl. Wah, syukurlah, muat. Nah, mula-mula bereaksi sisa. Jadi kalau di sini ya, kalau di sini kita bisa lihat ini masing-masing awalnya 0,02, 0,02. Belum ada kan gitu tuh ya. Yang namanya produk tidak ada di kondisi mula-mula. Nah, kemudian kita sepakat tadi yang jadi patokan adalah di sini nih 0,02 ya sebagai pembatas. Nah, di sini berarti kan 1 per 2 ya. Koefisiennya lihat 1 per 2. Berarti sini adalah 1 per 2 kali 0,02, 0,01. Nah,
di sini lihat ya, koefisiennya ini 2, ini 1, maka di sini adalah 0,01 dan di Kasel itu karena koefisiennya sama dengan NH3 adalah 0,02. Nah, jadi di sini ya sisanya dikurangin aja ya, 0,01 habis 0,01. Nah, anggaplah di sini ya, ini 0,02. Kan fokus kita ke sini nih, ya. Kita fokusnya ke situ. Berarti yang mol daripada cisplatin tadi ya, cisplatin tadi itu sama dengan 0,01 mol ya, mol. Nah, kalau begitu, kalau ditanya adalah gram daripada cisplatin tadi, ya, cisplatin tadi itu sama dengan apa? Berarti kan mol kali mR-nya daripada cisplatin itu. 0,01 dikali mR-nya itu katanya adalah 300. Di mana dia ini ya? Nah, 300. Berarti kali 300. Nah, ini hilang nih. Ya, nolnya bisa dicoret. Maka tinggal 1 kali 3 itu sama dengan 3 gram. Ya, 3 gram senyawa cisplatin. Jadi kalau kita lihat di pilihannya itu adalah jawabannya B. Bisa ya? Nah, ini adalah soal SBMPTN tahun 2016. Baik, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal ketiga. Nah, ini adalah soal SBMPTN tahun 2019. Jadi maju ya. Berarti 2005, 2016, sekarang kita masuk ke 2019. Nah, di soal ini dikatakan dalam suatu tabung terjadi reaksi sebagai berikut. Ya, diberikan persamaan reaksinya. Pada reaksi tersebut digunakan 0,01 mol logam perak dan 50 ml larutan ZnOH 2 kali yang diperoleh dari hasil pengenceran 10 ml larutan ZnOH 2 kali 1 molar. Jika reaksi berlangsung stoikiometris dan sempurna, massa Zn yang terbentuk dalam reaksi di atas adalah, nah, jadi yang dia tanya adalah berapa massa Zn yang terbentuk dalam reaksi di atas. Nah, satuan yang dia minta di sini kalau kita lihat dari pilihan gandanya adalah miligram. Ya. Nah, perhatikan baik-baik untuk soal nomor 3. Ya, kita jawab soal nomor 3 ya. Kita sini aja ya, biar lapang. Jawab. Pertama, buat dulu persamaan reaksinya. Nah, berarti kan kata dia di situ adalah 2Ag ditambah dengan, ya, ini ada Zn hidroksida ya, menghasilkan Zn plus Ag2O, Ag2O ditambah dengan H2O. Nah, jadi kalau kita lihat ini dari reaksi ya, dari reaksi didapatkan, apa yang didapatkan dari reaksi tersebut? Bahwa molnya si Ag jika dibandingkan dengan molnya Zn itu sama dengan apa? Ag sama Zn itu bisa dilihat juga dari perbandingan koefisiennya. Berarti 2 banding 1 ya, 2 banding 1. Kalau nggak ditulis berarti nilainya sama dengan 1. Nah, molnya Ag ya, molnya Ag kita bisa lihat di situ di soal katanya 0,01 mol logam perak. Nah, berarti di sini ini Ag ya. 0,01 ya. Ini mol Zn dibandingkan ya, kemudian 2 banding 1. Artinya apa? 0,01 per mol Zn sama dengan 2 per 1. Molnya Zn sama dengan gitu ya, sama dengan ya kali silang aja. Berarti 0,01 ya dibagi dengan 2 sama dengan 0,005 mol. Nah, atau sama dengan, karena dia minta miligram kan, ganti aja ke milimol. Berarti 5 milimol. Nah, kalau gitu berarti gramnya daripada Zn, kan gitu tuh ya, molnya Zn udah tahu. Gram Zn itu kan tinggal mol kali AR-nya saja kan. Berarti sama dengan apa? 5 milimol dikali AR-nya itu berapa tadi? Di soal dikatakan 65,4, berarti dikali 65,4. Maka hasilnya sama dengan 327 miligram. Nah, maka jawabannya adalah B. Nah, itu ya, nggak susah ya. Nah, ini adalah soal ketiga
dari video UTBK kita. Nah, kita akan lanjutkan ke soal keempat. Baik, kita masuk ke soal keempat. Itu soal UTBK tahun 2020. Nah, semakin tinggi ya tahunnya. Jadi ada soal sejumlah 3,2 gram metana dibakar dengan 16 gram oksigen. Jumlah molekul air yang terbentuk adalah, nah diberitahu AR-nya masing-masing. Nah, perhatikan baik-baik, kita jawab. Untuk soal keempat, ya. Jadi kita jawab dulu nih. Jawab. Pertama, buat dulu persamaan reaksinya. Berarti apa? CH4 gitu ya. Metana kan CH4 tuh. Ditambah dengan 2O2 menghasilkan CO2 ditambah dengan 2H2O. Ya, jadi kita lihat reaksi pembakaran. Nah, di sini kita bisa menentukan apa? Kita bisa menentukan mol daripada CH4. Berarti kan gramnya daripada CH4 per MR daripada CH4 gitu ya. Maka sama dengan, mana nih gram CH4 nih? 3,2 gram, berarti 3,2 gram per MR-nya kalau CH4 berapa? Nah, kalau kita hitung itu MR-nya adalah 16 ya. Jadi jangan ragu lagi untuk menentukan MR. Misalkan nih MR CH4. Berarti apa di situ? 12 ditambah. Kenapa? C itu 12, H itu 1. Nah, berarti di sini 4 kali 1, 4 kali 1. Berarti sama dengan 16 ya. Nah, itu untuk menentukan MR. Mana tahu lupa. Oke, perhatikan baik-baik. Maka 3,2 gram itu dibagi dengan 16 sama dengan 0,2 mol. Nah, di sini kita juga bisa menentukan mol daripada oksigen. Nah, berapa? Ya, sama gramnya O2 per MR daripada O2. Sama dengan tadi diberitahu ada 16 nih, 16 gram oksigen. Berarti 16 gram per MrO2 itu adalah 32. Kenapa? Karena AR-nya adalah 16. Nah, berarti di sini 16 kali 2A. Itu cara menentukan MR-nya. Hasilnya sama dengan 0,5 mol. Nah, kalau gitu kita juga harus menentukan ya, reaksi pembatasnya siapa gitu loh. Jadi, kalau di sini kita lihat untuk pembatasnya ya, reaksi pembatasnya, kalau untuk CH4 berarti 0,2 molnya tadi dibagi koefisien. Koefisien CH4 di sini kan nggak dituliskan, berarti sama dengan 1. Maka sama dengan 0,2. Sedangkan untuk oksigen O2 itu nilainya adalah 0,5 dibagi koefisiennya sini 2. Ya, maka dibagi 2 itu sama dengan 0,25. Nah, siapa yang paling kecil di situ? Adalah CH4. Berarti inilah sebagai reaksi pembatasnya, ya, CH4. Jadi, sebelum kita menentukan jumlah molekul H2O, kita tentukan molnya dulu. Jadi, kalau mencari molnya H2O, itu sama dengan koefisiennya H2O, kan itu yang dicari tuh, per koefisien pembatas kita. Siapa dia? Adalah CH4, ya, metana. Nah, itu kita kalikan nanti dengan mol CH4. Nah, sama dengan koefisiennya H2O. Kita lihat di persamaan reaksi nih. 2. Berarti 2 per CH4 1. Berarti 2 per 1 dikali mol daripada metana. Ya, mol daripada CH4. Tadi kita dapat molnya itu di sini ya. Jangan gunakan yang penentuan reaksi pembatas, tapi kita gunakan mol yang kita cari tadi. Itu dikali dengan 0,2. 0,2. 2 kali 2, 4. Berarti di sini adalah 0,4 mol. Nah, jadi menentukan jumlah molekul daripada H2O, ya udah tinggal molnya itu dikali dengan 6,02. Ada di soal ya, ini dia. Karena 1 mol itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Berarti dikali 10 pangkat 23. Maka jawabannya sama dengan 0,4 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 2,408 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Jadi kalau kita lihat jawabannya di situ, maka jawabannya 2,408 kali 10 pangkat 23. Maka jawabannya adalah D. Nah, itu adalah soal UTBK tahun 2020. Paham ya?
Kita lanjutkan soal terakhir di video kali ini tentang stoikiometri. Itu adalah soal kelima. Baik, kita masuk ke soal berikutnya. Soal kelima itu adalah soal UTBK tahun 2021. Nah, ini soal baru banget ya, adik-adik. Nah, perhatikan, suatu atom punya dua isotop dengan massa masing-masing 90 dan 92. Jika AR atom tersebut adalah 90,8, maka perbandingan kelimpahan kedua isotop tersebut adalah titik. Nah, jadi kita jawab ya, kita jawab. Kalau bertanya kelimpahan ini kan kita bisa gambarkan seperti persen nih. Kita simbolkan saja. Untuk yang pertama itu kita beri totalnya P gitu ya. Yang isotop 1, isotop 2 itu. P1 dan P2 itu kan harus total kelimpahannya itulah 100%. Berarti 100 totalnya, P1 tambah P2. Jadi kalau misalkan yang pertama itu kita simbolkan dengan X, berarti yang kedua itu sama dengan apa? 100 kurang X. Ya. Misalnya gini, kalau misalkan yang pertama itu kita anggap 20%, berarti yang kedua itu adalah 100 kurang 20, berarti 80% kelimpahannya gitu maksudnya. Nah, jadi kalau kita mau menentukan berapa nilai ARX, berarti apa? Yang pertama tadi kita anggap ini yang 90 ya, yang pertama si X itu. Berarti 90 itu dikali dia dengan X ya, dikali dengan X. Wah, kita buat titik aja nih perkaliannya. Dikali dengan X itu ditambah dengan yang isotop kedua tadi punya massa kan di sini. Yang pertama 90, yang kedua adalah 92, berarti 92 dikali dengan 100 kurang X. Nah, jadi 90 kali X ditambah 92 kali 100 kurang X. Nah, perhatikan dulu, kita hapus ini lah. Ya, kita hapus dulu biar rapi. Oke, ini dikali. Dibagi dengan, nah ini dia, dibagi dengan totalnya tadi, berarti apa? Ya, P1 tambah P2 gitu ya. P1 tambah P2, berarti bagi dengan 100 ya. Yang kita anggap tadi 100% itu. Maka sama dengan, ya, kalau di sini kan dibilangnya ARX itu adalah 90,8, berarti 90,8 itu sama dengan gitu ya. 90X, ya, 90X itu ditambah dengan 9200 kan dikali ke dalam nih 92 kali 100 dikurang dia dengan 92x dibagi dengan 100 ya, dibagi dengan 100. Ini kita hapus saja tanda kurungnya, ini kan sudah dikalikan ya. Nah, maka kita dapatkan di sini 90,8 dikali 100 berarti kan 9080 kan gitu tuh, 9080 sama dengan kita dapat tadi apa? 90x tambah 9200 kurang 92x. Berarti ini sama ini 90x sama dikurang 92x kan berartinya adalah minus 2x ditambah dengan 9200. Nah, jadi kalau begitu yang 2x itu sama dengan 9200 ya, 9200 dikurang 9000. Maka 2x itu sama dengan 120 atau x itu sama dengan 120 bagi 2, berarti sama dengan 60. Nah, jadi kalau kita lihat tadi kan kita anggapnya bahwa kelimpahannya itu yang pertama adalah 100% totalnya ya. Totalnya P1 tambah P2, isotop 1 tambah isotop 2. Berarti yang pertama itu adalah 60, sedangkan P2 perbandingannya itu adalah berapa? 40. Kenapa? Karena 100 kurang 60. Nah, ini dia. Ya, karena dia 100 kurang 60 itu sama dengan 40. Nah, kalau kita bagi 60 sama 40, ini bisa dibagi nih ya. Itu jadinya apa? 3:2. Nah, inilah perbandingan isotop dari atom tersebut. 3:2. Maka jawaban yang benar adalah C. Ini ya, 3:2. Jadi ini ibaratkan aja seperti ya, seperti persentase. Jadi maksimumnya adalah 100%. Oke, itu adalah soal terakhir pembahasan stoikiometri persiapan UTBK SBMPTN kita tentang materi stoikiometri. Nah, jadi
Kita akan keluarkan nanti lagi video-video berikutnya. Ikuti, jangan lupa ya, jangan lupa diikuti, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe agar semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Karena kita harus persiapkan dari sekarang untuk menghadapi SBMPTN ke depannya. Nah, ingat ya, kata CR7 nih. Jadi ini motivasi banget dari CR7. Siapa yang nggak kenal dengan Cristiano Ronaldo? Katanya gimana? Jangan biarkan halangan kecil menghalangi kemenangan. Ingat, Anda lebih kuat dari tantangan yang Anda hadapi. Ya, jadi harus semangat untuk mendapatkan hasil yang luar biasa di SBMPTN. Mudah-mudahan kalian lulus dengan hasil yang baik, kampus yang kalian inginkan. Oke, terima kasih.